lan yanalullaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daging-daging kurban kalian, begitu juga wala dima'uha, begitu juga darah-darah daripada daging kurban yang kalian korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa, akan tetapi yang sampai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita dapat menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, yang alhamdulillah dengan penuh sukacita dimulai dengan tadi malam kita melakukan malam takbir atau takbiran sampai pagi ini, yang alhamdulillah kita berkumpul di Masjid Umar bin Khattab untuk melaksanakan Salat Idul Fitri. Sebelumnya izinkan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara Salat Idul Adha 1443 Hijriah di hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua hadiah ahli kubur yang sudah dilaksanakan tadi. Lalu bertindak sebagai imam, insya Allah akan dipimpin oleh Al-Fajar maupun khatib, insya Allah akan disampaikan nanti oleh Al-Habib Alwi Al-Oqas. Bertindak sebagai viral yaitu Bapak Hidayat. Yang terakhir, musafahah atau salam-salaman, lalu penutupan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, warga perumahan Bumi Sidang Pagegar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Hari Raya Idul Adha ini menjadi istimewa, bersejarah ya. Karena alhamdulillah di tahun ini Idul Adha kita bisa melaksanakannya dengan tenang tanpa memikirkan atau tanpa khawatir dengan virus corona. Karena tahun kemarin Idul Adha masih was-was kita datang ke masjid yang memakai masker, ya, hand sanitizer dan semacamnya. Tapi alhamdulillah di tahun ini kita dapat melaksanakan salat Idul Adha ya, dengan tenang ya. Yang mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya pun kita dapat melakukannya seperti ini. Dan tidak lupa mungkin kita doakan sama-sama saudara kita yang saat ini sedang terbaring lemah atau sakit ya. Tetangga-tetangga kita yang baru pulang dari rumah sakit ya. Lalu tadi alhamdulillah sudah mengirimkan doa-doa kepada ahli kubur. Kita doakan mudah-mudahan keberkahannya, melalui keberkahan sholat Idul Fitri takbir kita hari ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya hari ini juga, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Para kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah, tidak lupa juga kita ikut doakan kepada jamaah haji yang sedang berangkat melaksanakan haji di tanah suci. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan menjadi haji mabrur dan mabrurah. Dan mudah-mudahan kita yang belum mampu berangkat ke sana, mudah-mudahan kita segera menyusul untuk melaksanakan ibadah tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya kepada umat Islam atau kepada umat muslim, kaum muslimin rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, menjaga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الآمين يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا من نصر الإسلام والمسلمين واهدم من خذل الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الجبار الله الملك الجبار القهار. أحمده سبحانه وتعالى نعمة الذي تتولى كالأمطار والشكر على كسر الفضل المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسبل بها الميزان في المحشر وتنجي قائلها من العذاب النار واشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار أفضل من حج واعتمر المبعوث إلى الأسود والأبيض والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار الفائزين بالشرف الأفخار. أما بعد فيا أيها الناس أوصي ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن شهركم هذا شهر ذي الحجة شهر الله العظيم. طوبى لمن يتقي الله ويقتدى برسوله ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمات الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah rahimakumullah, di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang penuh keberkahan ini, kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua karunia-Nya, anugerahnya, sehingga kita semua bisa melaksanakan daripada salat sunnah Idul Adha.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini hari yang sangat luar biasa. Hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan daripada hari-hari ini. Bahkan ini hari daripada hari rayanya umat Islam. Ini hari-hari besarnya daripada umat Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada diri saya dan saya umumnya kepada antum semua yang hadir daripada tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk senantiasa melaksanakan amal kebajikan, amal kebaikan, agar senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Di pagi hari ini, InsyaAllah setelah kita melaksanakan daripada salat sunnah Idul Adha, mungkin kita semua, mungkin sebagian dari kita ada yang melaksanakan daripada kurbannya, daripada memotong sapinya, baik kambingnya, untuk dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain itu semua tanda ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Kawthar, fasalli rabbika wanhar. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad bin Abdullah, salatlah engkau, wasalli, salatlah engkau li rabbika, untuk Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sini apa? Salat Idul Adha, terus wanhar. Kemudian setelah kau melaksanakan salat, maka berkurbanlah untuk Allah dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, berkurban dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i umumnya, bahwasannya berkurban ini adalah daripada sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sungguh sunnah yang sangat dikuatkan oleh Allah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Bahkan orang yang melaksanakannya mendapatkan pahala, dan yang meninggalkannya sungguh perbuatan tercela. Bahkan dalam mazhab Imam Malik dikatakan bahwasannya kurban ini daripada kedudukannya berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ini sunnah. Imam Malik di mazhab Imam Malik, barang siapa mengatakan daripada sunnah kurban ini adalah suatu kewajiban bagi umat muslimin, baik mukminin mukminat. Kenapa? Bagi mereka orang yang mampu melaksanakannya, maka hukumnya di mazhab Imam Malik hukumnya wajib. Namun subhanallah, kita yang bermazhab Imam Syafi'i, kenapa dikatakan sunnah? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan kurban ini wajib sebagian bagi kami, bagi kami kata Nabi, dan tidak sebagian di antara kalian. Artinya apa? Ini maka Imam Syafi'i mengambil daripada hadis tersebut bahwasannya di mazhab beliau melaksanakan kurban ini suatu sunnah daripada sunnah muakkadah. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalullahu taqwa. لا دمعها ولكن ينال الله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, lan yanalullaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daging-daging kurban kalian, begitu juga wala dima'uha, begitu juga darah-darah daripada daging kurban yang kalian korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa, akan tetapi yang sampai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berkurban, ketika kita meluangkan daripada harta kita, mengeluarkan harta kita untuk membeli baik itu sapi, baik itu kambing, untuk dikurbankan.
untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah tidak akan sampai wala yanalu dima'uha wala yanalu lahmuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Darah-darah apa? Daging-daging kurban kalian, dan begitu juga darah-darah daging daripada apa? Kurban kalian, akan tetapi yang sampai terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian, sebab kalian kurbankan dengan kurban tersebut. Kadzalika sahallahu lakum litukabbirullaha ala ma hayakum wa basyiril muhsinin. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kurban tersebut kalian berkurban, dikeluarkan dengan kurban tersebut dan dipermudah Allah untuk dibagikan kepada fakir-fakir miskin, panti-panti jompo, maka dengan itulah kami menunjukkan bahasa apa? Itu kabirullah, atas pengagungan Allah Subhanahu wa taala ala mahadakum, atas apa-apa yang telah Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sebagian umat muslimin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril muhsinin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, artinya apa? Ini apa kurban, hikmah daripada kurban ini menunjukkan bahwasanya bagaimana kita sebagai umat Islam mengorbankan, baik itu daripada mengorbankan harta kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan pikiran kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kurban ini subhanallah, ini sebetulnya suatu pelajaran yang besar bagi kita sebagai umat Islam. Maka ad-dinu la al-arad, maksud agama ini sebenarnya adalah pengorbanan. Pengorbanan apa hadirin jamaah rahimakumullah? Pengorbanan daripada waktu kita. Contoh dalam melaksanakan sholat 5 waktu, tentu kalau kita tidak mengorbankan waktu kita, tentu kita tidak akan pernah melaksanakan di sholat 5 waktu. Begitupun seorang tidak akan pernah bisa melaksanakan daripada ibadah haji kalau dia tanpa mau mengorbankan keluarganya, mengorbankan kampung halamannya, mengorbankan hartanya. Untuk apa? Tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Ini pengorbanan yang sungguh luar biasa. Mereka orang-orang yang melaksanakan haji, bukan berarti mereka artinya apa dengan sia-sia begitu saja. Di hari ini mereka yang sedang melaksanakan haji, mereka rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan daripada pekerjaannya. Untuk apa? Tidak lain, mereka melaksanakan itu semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyempurnakan daripada keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita renung sejenak. Ayo ingat kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, semua manusia pasti mereka akan meninggal. Semua yang berjiwa semuanya akan meninggal. Artinya apa? Tentu dengan meninggalnya kita semua itu hal yang pasti. Lalu amalan apa yang sudah kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ingat, semua apapun yang kita lakukan di alam dunia ini akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita anggap remeh. Jangan pernah kita anggap biasa-biasa saja. Hal semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh demi Allah, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, latus'alunna, akan Allah pertanyakan daripada di hari-hari di mana kalian berikan Allah kenikmatan. Baik itu nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, nikmat sehat, baik nikmat kalian memiliki harta, baik kalian memiliki kesenangan, itu semua akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu,
Siapkanlah pertanyaan tersebut, siapkanlah jawabannya dengan apa? Dengan beramal saleh. Dengan beramal baik. Dengan apa? Yaitu Nabi mengajarkan kita untuk berkurban. Maka yang mampu berkurbanlah. Tidak perlu kita harus membeli kurban sapi yang besar ataupun daripada yang mahal. Yang penting sudah memenuhi daripada syarat dan kewajiban. Maka sekalipun itu murah, tetap di hadapan Allah tidak murah harganya, melainkan sangat besar, sangat luar biasa. Bagi yang mampu ingin yang besar, maka silahkan. Lalu bagi yang sederhana, saya ingin berkurban, cuman saya ini kecil kambing, tidak apa-apa. Yang penting sudah mencukupi daripada syarat dan kewajibannya, maka itu sudah daripada menggugurkan dia sebagai daripada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, ayo mari senantiasa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala terus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tingkatkan keimanan, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir penutup daripada khutbah yang pertama ini, saya bawakan daripada suci Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan daripada keimanan seorang hamba sesungguhnya, daripada kejujuran ataupun iman yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahu azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita innamal mu'minuna alladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, iman yang bagaimana? Ialah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan. Summa lam yarda. Innalladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Ingatlah sahadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Ragu di sini ragu yang bagaimana ya Habib? Ulama mengatakan keraguan ini mungkin kita banyak sekali. Ketika dipanggil panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan salat, kita lalai dengan pekerjaannya. Lalai dengan kesibukannya. Berarti kita termasuk orang-orang yang ragu daripada keimanan kita dan kepada Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika datang daripada panggilan-panggilan apa? Panggilan-panggilan amal apa? Panggilan-panggilan untuk beramal saleh, kita lalai dengan panggilan tersebut. Maka ingat, itu pun sudah termasuk daripada orang yang ragu dan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada panggilan jihad dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, ingat, itu pun daripada satu, ketika kita diam, membiarkan kemungkaran, membiarkan kemungkaratan, ingat, itu semua pun tanda keraguan kita, tanda keraguan iman kita terhadap Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu hati-hatilah, jaga diri kita. Di mana ada panggilan azan, maka laksanakanlah salat, laksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tidaklah keluar daripada tempat ini melainkan Allah ampunkan dosa kita, Allah permudah segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita yang ada milik mau mengeluarkan hartanya untuk berkurban dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin jamaah rahimakumullah, semua apapun yang kita lakukan akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum datangnya itu semua pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapkanlah untuk kita semua, yaitu jawabannya melainkan amalan yang saleh, melainkan amalan yang baik. Dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita semua senantiasa melaksanakan daripada amal-amalan saleh. Nas'alullah an yutila amarana wa yuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ta'ati rasulih
وارزقنا وإياكم رحمته ورضاه، ويعيد وإياكم من غضبه ونكماته، ويدخلنا وإياكم بجنته. والله سبحانه وتعالى يقول: وبقوله يحتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضعف للمتقين جزي الأجور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحضر في من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى وهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها صدورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدستور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فاكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإكثار التوبة والاستغفار الله من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين والأيتام والرامل والسعيد وكل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في الصحائف أعمالكم. جعل الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودامر أعداء الدين، واهلك الكفرة والمشركين، وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واسأله من فضله ويعطيكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. وعلى آله